Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan hari ini, hari Jumat 24 November 2023. Seperti biasa kita akan mereview satu hari kemarin sebelum kita lakukan mapping untuk satu hari ke depan. Kita lihat satu hari kemarin pergerakan tidak ada yang signifikan, hanya konsolidasi kecil. Satu posisi tersentuh di 1933 ya, meskipun tidak menyentuh target tetapi berada di area yang kita tandai dengan warna orange ya, warna kuning ini ya, lebih dari cukup untuk satu transaksi di trading harian, yakni sekitar 480-an, hampir 500. Selanjutnya bergerak konsolidasi, tidak ada yang dominan, tidak ada yang tren, bahkan pergerakan turun juga tidak sampai di titik entry-nya. Dengan demikian meskipun konsolidasi tapi ada peluang yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau misalkan sudah ada market yang tidak ada tren, terkadang kita harus wait and see, menunggu ya, meskipun terkadang membuat kita menjadi bimbang karena satu hari mungkin tidak transaksi lebih banyak ya, tapi belajarlah untuk melihat kondisi dinamika yang ada. Kita hanya akan entry, kita hanya akan masuk ketika di dalam pola candle di sana, di dalam pola market yang terbentuk memenuhi syarat aturan main kita. Selama tidak ada, maka lebih baik kita menunggu dan menunda untuk entry. Baik, selanjutnya kita akan memetakan untuk satu hari lagi ke depan, kira-kira hari Jumat ini ada tidak peluang yang nanti lebih baik lagi. Kita awali dari tren dulu ya. Kita awali dari tren naik, kemudian di area ini sudah mulai terhenti. Sekarang pergerakan sudah mulai bergerak turun dari atas. Swing low-nya sudah mulai bergerak turun, namun demikian belum sempat membentuk swing low yang baru yang lebih rendah, dan sekarang di posisi yang datar. Kita nanti akan menguji di dua area, yakni di sini, kemudian kita uji lagi di sini sebagai area uji yang di bawah atau sebagai supportnya. Hari ini Jumat kita perkirakan akan ada pergerakan yang signifikan meskipun tidak ada news yang berdampak besar. Oke, kita akan coba untuk mengukur daily range-nya dulu, kira-kira sejauh mana. Oke, kita akan perkirakan daily range-nya hari ini kira-kira seperti ini, sehingga kalau bergerak naik bisa mendekati 2016 ya. Kita lihat di time frame besar apakah bersentuhan atau bersinggungan dengan area resisten ya. Kita lihat ternyata cukup jauh dari area resisten, sehingga kita akan turunkan dulu yang lebih potensial ya, kira-kira di sini. Sementara untuk posisi di bawah atau maksimal ya bergerak turun, kita perkirakan di kisaran 1972. Oke, kita kembali ke H1 lagi untuk melihat bagaimana nanti menempatkan entry point kita. Setidaknya dari dari area range ini kita bisa mendapatkan peluang yang terbaiknya, bisa taking profit, dan sekian ini sudah lebih dari cukup maksimum untuk kita bisa dapat profitnya. Nah, sekarang pergerakan masih tidak ada yang mendominasi, masih di sekitaran itu. Kita akan menempatkan posisi buy dulu.
Kita akan menempatkan posisi buy di 19. Oke, coba kita lihat, jangan terlalu jauh. Kita menempatkan posisi buy di 1997 dulu ya. Baik, kita tempatkan 1997.06. Kemudian nanti kita akan targetkan kira-kira di kisaran ini ya, di 2003 ya, targetnya di 2003.41 untuk yang target pertama, atau berada di kisaran 600 ya, 600 sekian. Kemudian kita nanti akan lihat apakah dia mampu menembus atau sebaliknya ya. Kalau dia mampu menembus, maka kira-kira akan seperti ini, mendekati 2009, kemudian akan terkoreksi kembali, setelah itu bisa kembali naik jika di area ini nanti tidak mampu ditembus dengan baik. Sehingga kita menempatkan posisi target ya. Target berikutnya kita cukupkan di 2009. Ini untuk target yang kedua. Target yang kedua kita tempatkan 2009.13. Ya, selebihnya batas maksimum di target 2 ini juga bisa menjadi resisten nanti. Kemudian berikutnya kita akan maksimalkan ya dengan menempatkan daily range atau range-nya di kisaran 2014 ya, 2014. Oke, 2016. Kita akan menempatkan posisi jenuh ya, area jenuh di 2016 ya. Oke, kita akan coba untuk ulang lagi. Ini untuk target yang terdekat di 2003.41, target yang kedua di 2009.13. Ini adalah area jenuhnya di 2016. Area jenuh di 2016 poin sekian ya. Oke, kita tempatkan di sana. Sementara untuk selnya kita akan menempatkan di sel kita tempatkan di 1989. 1989.52. Oke, selnya di 1989. Ilustrasinya seperti ini kira-kira ya. Di posisi sel ini nanti kita uji di, sebenarnya kita uji di 1988 ya, tapi kita menempatkan lebih tinggi di sana. Nanti kita akan mentargetkan, kira-kira di 1983 ya, 1983 ini sebagai targetnya. 1983.39. Kemudian selanjutnya kita akan menempatkan kembali untuk target selanjutnya, yakni di
1976. Ini target yang kedua, kita tempatkan di 1976. 1976.88. Kemudian untuk area jenuh kita tempatkan di 1972, hingga ini area jenuh kita tempatkan di 1972 hingga nanti maksimum di sini ya di kisaran 1967 ya. Kita tandai dulu area jenuh ini dengan warna yang lebih terang untuk kehati-hatian nantinya. Sementara di posisi bawah juga kita tempatkan untuk area jenuhnya 1972. Dari area range ini ya, untuk trading harian saya yakin sudah lebih dari cukup untuk posisi kita. Untuk satu kali target pun sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk trading harian. Tergantung bagaimana kita nanti menerapkan. Oke, mungkin ini aja yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf keterbatasan ya, kondisi juga kurang maksimum. Akhirnya ketemu di pekan depan dengan analisa nanti yang berbeda dan lebih potensial tentunya ketika sudah ada pergerakan-pergerakan yang signifikan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.